Hipnoterapi, proses terapi yang melibatkan hipnosis. Jadi, apa itu hipnosis? Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di playlist Kupas Hipnoterapi bersama saya, Aguskan Nalendra. Di episode kedua minggu lalu di playlist ini kita sudah memulai dengan membahas definisi dari hipnoterapi, yaitu proses terapi yang melibatkan hipnosis. Kata terapi sendiri agaknya menjadi sesuatu yang kita sudah tidak terlalu asing. Jika mengacu kepada definisi dari APA atau American Psychological Association, terapi adalah bentuk penanganan pada permasalahan atau penyakit mental, fisik, ataupun perilaku. Ngomong-ngomong, seperti biasa, link untuk mengakses rujukan definisi tersebut saya sertakan di kolom deskripsi. Karena dalam hipnoterapi, proses terapi ini dilakukan dengan melibatkan hipnosis, maka tentu wajib hukumnya untuk kita memahami apa itu hipnosis. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya kembali mengingatkan bahwa playlist Kupas Hipnoterapi ini ditujukan untuk membahas lika-liku hipnoterapi secara teknis, mendetail, dan terstruktur. Oleh karena itu, urutan dari episodenya pun saya siapkan dengan menyajikan pembahasan yang bertahap dari tahapan yang paling dasar sampai nanti terus meningkat di setiap episodenya. Untuk itu, mohon dipahami juga jika di setiap episodenya, setiap tema yang diangkat adalah tema spesifik yang fokus pada bahasan yang ringkas. Hal itu adalah untuk memastikan pemahaman hipnoterapi ini kita dapatkan dan kita pahami secara bertahap. Di episode kali ini, fokus bahasan kita adalah seputar pemahaman tentang konsep dan definisi hipnosis. Untuk itu, pertanyaan pembukanya adalah, jadi, yang benar itu hipnosis atau hipnotis? Kita mulai dari yang satu ini dulu. Kenapa demikian? Karena di Indonesia, kita mungkin lebih familiar dengan istilah hipnotis. Bahkan, ironisnya lagi, istilah hipnotis ini sering disangkut pautkan dengan hal-hal negatif. Tenang, bahasan untuk topik yang satu itu tentang berbagai miskonsepsi atau pemahaman yang salah tentang hipnosis akan kita bahas nanti di episode yang memang ditujukan khusus untuk itu. Kali ini, mari fokus dulu untuk memahami bahwa istilah yang benar adalah hipnosis menggunakan S. Hal ini diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris yang memang menggunakan istilah hipnosis. Kata hipnosis sendiri nantinya akan mengacu kepada figur Hypnos atau dewa tidur yang diadaptasi dari mitologi Yunani. Tapi kita tidak akan membahas itu lebih detail dulu karena lagi-lagi sejarah tentang hipnosis modern pun akan kita ulas nanti di episode khusus untuk itu. Karena kata yang tepat adalah hipnosis, maka bagaimana dengan kata hipnotis? Apakah ia menjadi kata yang salah atau tidak punya arti? Tidak juga. Kembali kepada asal kata yang diadaptasi dari bahasa Inggris, hipnotis sendiri punya padanan artinya di dalam bahasa Inggris, yaitu pelaku dari proses hipnosis. Sederhananya, hipnotis adalah mereka yang mempelajari dan mempraktekkan hipnosis. Lalu dari mana munculnya kesalahan penggunaan istilah ini yang seharusnya hipnosis menjadi hipnotis di masyarakat kita? Jujur, saya juga tidak tahu asal-muasalnya dari mana, tetapi yang terpenting adalah kita sudah tahu bahwa istilah yang tepat adalah hipnosis. Nah, karena kita sudah paham bahwa istilah yang tepat adalah hipnosis, mari kita mulai membahas istilah ini lebih mendetail. Kurang lebih ada 3 konteks penggunaan kata hipnosis, di mana di setiap konteks ini ia jadi bisa diartikan secara berbeda. Kenapa penting bagi kita untuk mengawali dengan memahami konteks penggunaan kata hipnosis ini? Alasannya adalah agar kita tahu ketika kita membahas hipnosis di konteks yang berbeda, maka ada pengartian yang berbeda pada kata hipnosis yang sedang kita gunakan. Konteks yang pertama, hipnosis sebagai sebuah studi atau keilmuan. Sesuai dengan konteksnya, ketika kita menggunakan kata hipnosis di konteks ini, maka kita sedang menyoroti hipnosis sebagai sebuah studi atau keilmuan untuk dipelajari. Misalnya, kita menemukannya pada kalimat
belajar hipnosis atau pelatihan hipnosis, maka kita sudah tahu bahwa konteks penggunaan kata hipnosis pada kalimat itu adalah sebagai sebuah keilmuan. Yang kedua, konteks penggunaan kata hipnosis berikutnya adalah sebagai sebuah aktivitas atau proses. Misalnya kita menemukan pada kalimat A menghipnosis B, maka A sedang melakukan proses hipnosis pada B. Nantinya sebetulnya ada istilah yang lebih teknis yang menggambarkan proses menghipnosis ini, yang dalam dunia hipnosis disebut sebagai induksi atau dalam bahasa Inggris induction. Artinya di konteks kedua ini, hipnosis menjadi sebuah tindakan yang kita lakukan pada orang lain yang sedang kita hipnosis atau sedang kita pandu memasuki kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis. Apalagi itu? Hal ini melambangkan konteks ketiga dari penggunaan kata hipnosis, dan ia menjadi konteks yang akan paling banyak melandasi bahasan kita di playlist kupas hipnoterapi ini, yaitu hipnosis sebagai sebuah kondisi. Sebagai sebuah kondisi, penggunaan kata hipnosis di konteks ini melambangkan level kesadaran atau kondisi kesadaran. Mengacu kepada definisi hipnosis dari Society of Psychological Hypnosis, yaitu divisi ke-30 dari APA atau American Psychological Association yang secara khusus meneliti hipnosis, maka bisa kita dapati bahwa definisi hipnosis adalah kondisi kesadaran yang melibatkan peningkatan fokus atensi pada hal spesifik dan berkurangnya kesadaran pada hal-hal lain yang tidak relevan, yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk menerima sugesti atau pesan mental. Seperti biasa, link menuju definisi tersebut saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk lebih memudahkan memahami konsep hipnosis ini dari konteks yang sering kita gunakan dalam keseharian kita di Indonesia, saya seringkali menggunakan penjelasan lain. Penjelasan sederhana versi saya tentang hipnosis adalah kondisi ketika terjadi perpindahan level kesadaran dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang seringkali ditandai dengan berpindahnya gelombang otak dari gelombang otak beta menuju alfa atau theta, yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk memproses sugesti. Agak panjang, iya, tetapi semoga kalimat yang ada di penjelasan itu cukup mewakili konsep dari hipnosis secara sederhana. Mari kita pahami poin sederhananya saja, yaitu kondisi perpindahan kesadaran dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Dalam konteks terapi yang seorang praktisi hipnoterapi lakukan, atau biasa disebut hipnoterapis, yaitu memandu klien untuk mengalami proses perpindahan kesadaran dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar ini, sampai kemudian seorang klien berada di kondisi kedalaman pikiran bawah sadar yang ideal. Setelah klien berada di kondisi perpindahan kesadaran di pikiran bawah sadar ini, barulah nantinya proses terapi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penanganan. Secara tidak langsung, hal ini akan membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Lalu, kenapa proses terapi dalam hipnoterapi perlu dilakukan di pikiran bawah sadar? Bahasan yang satu ini akan mensyaratkan durasi tersendiri. Oleh karena itu, ia akan kita kupas di episode berikutnya. Pastikan Anda memantau episode berikutnya, karena di episode berikutnya inilah ketika kita membahas cara kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, barulah kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang hipnosis dan hipnoterapi. Sampai jumpa di episode berikutnya.